Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue dari The Athletic ini ada update terkait dengan situasi Manchester United di bursa transfer. Sebenarnya di artikel ini sendiri bukan hanya terkait dengan Manchester United ya, tapi juga ada klub-klub lain di Liga Inggris. Tapi gue tidak akan membahas ke klub-klub tersebut. Gue akan langsung ke Manchester United. Sebentar, gue sedang scroll beritanya. Oke, apa yang terjadi pekan ini? Ya, ketika gue bikin video ini, Fabrizio Romano sudah mengumumkan kalau Facundo Pellistri ini here we go ke Panathinaikos. Ya, sebenarnya sudah di video sebelumnya pun juga sudah hampir terjadi, tapi akhirnya resmi here we go ya, maksud gua kalau Facundo Pellistri ini akan ke Panathinaikos. Dari sumber lainnya gua baca kalau memang salah satu faktor terbesar bahwa sang pemain ini ingin mendapatkan menit bermain yang tinggi, sehingga ya, menurut gua ini merupakan win-win solution kalau memang itu yang dituju ya, karena gue sudah pernah bahas juga di video sebelumnya kalau sulit bagi Facundo Pellistri ini bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi di Manchester United dengan situasi saat ini. Nah, transfer sendiri ini ternyata 6 juta euro. Ada sell on clause untuk Manchester United. Artinya kalau Panathinaikos menjual, maka Manchester United akan mendapatkan bagian juga ya. Dan disebutkan kalau manajer dari Panathinaikos, Diego Alonso, ini merupakan faktor kunci ya. Nampaknya memang Facundo Pellistri ini ingin banget mendapatkan menit bermain yang tinggi, sehingga dengan mungkin manajer yang sama-sama dari Uruguay juga, maka kesempatan tersebut akan lebih tinggi didapatkan sang pemain di Panathinaikos. Ya, good luck bagi Facundo Pellistri. Lalu kabar selanjutnya masih dari Fabrizio Romano, disebutkan kalau pemain Manchester United Hannibal Mejbri ini diminati oleh Burnley. Tapi Burnley ini tertarik untuk meminjam ya, dengan kewajiban untuk membeli. Masih pembicaraan sudah berlangsung, belum ada kesepakatan ya. Tapi Burnley telah melakukan pembicaraan dengan Manchester United dan juga ke kubu pemain. Oke, langsung aja kembali lagi ke The Athletic. Manchester United musim panas ini telah mendatangkan Joshua Zirkzee, lalu Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, dan juga Leny Yoro. Setelah mendatangkan para 4 pemain, Manchester United ini sekarang berganti juga fokusnya untuk melepas pemain ya. Dengan Scott McTominay ini memiliki potensi keluar. Sporting Director dari Napoli, Giovanni Mana, ini telah melakukan traveling ke Inggris untuk melakukan pembicaraan face to face secara langsung dengan McTominay. Ada progres yang dibuat, walaupun dari ada laporan di Italia bahwa kesepakatan personal ini sudah diraih, tapi menurut The Athletic kalau tidak salah Laurie Whitwell ini mengabarkan kalau kabar tersebut tidak tepat ya, artinya belum ada kesepakatan personal. Lalu Fulham dikabarkan akan memperbarui tawaran ya, ketertarikan ke Scott McTominay setelah sebelumnya melakukan tawaran di bawah valuasi dari Manchester United. Tapi mereka beralih ke Sander Berge. Di hari Senin mereka sepakat ya dengan 20 juta euro plus 20 juta pounds plus 5 juta pounds add-ons. Jadi Fulham sudah menutup pintu untuk Scott McTominay. Galatasaray juga disebutkan telah melakukan penawaran personal, dan juga Fenerbahce, manajernya tentu saja Jose Mourinho yang memberikan debut kepada Scott McTominay, ini juga tertarik. Everton
ini juga disebutkan tertarik walaupun nampaknya memiliki keterbatasan dana. Dikabarkan atau disebutkan di artikel ini bahwa situasi dari Scott McTominay ini masih bisa sangat berubah ya sampai dengan jendela transfer ditutup nanti. Menurut gua ya ini masih sangat memungkinkan karena begini, valuasi dari Manchester United ataupun syarat untuk klub mengambil Scott McTominay ini sudah jelas ya, 25 juta pounds. Minimal seperti itu angkanya. Hanya saja sampai dengan saat ini belum ada kan yang menyanggupi secara serius. Gua ulangi lagi, perkiraan gua, prediksi gua, Scott McTominay tetap akan stay di Manchester United. Gua pernah mengatakan juga ya bahwa nampaknya Manchester United ini dalam tanda kutip seperti memagari Scott McTominay dengan angka 25 juta pounds tersebut. Sehingga ini juga akan menjadikan seperti kayak kesulitan ya bagi klub-klub yang ingin menebus Scott McTominay. Tapi Manchester United juga tidak membuat statement bahwa mereka tidak menjual Scott McTominay, tidak seperti itu, tapi mereka ingin bersikap realistis bahwa ketika mereka kehilangan Scott McTominay, mereka juga butuh untuk mengganti posisi Scott McTominay, dan dengan dana yang cukup membuat mereka lebih leluasa. Dan ini juga harus diperhatikan oleh fans ketika berharap misalnya pemain A, B, C dijual-jual saja, dilepas-lepas saja, dibuang-buang saja. Kan mereka butuh juga artinya pemain tersebut untuk diganti, dan penggantinya ini kan juga tidak mudah, terutama Manchester United yang situasinya saat ini di market ini juga masih belum kuat. Artinya pemain-pemain yang diincar oleh Manchester United harganya relatif tinggi. Sander Berge contohnya ya, yang disebutkan menjadi opsi setelah Manuel Ugarte, angkanya pun juga tinggi, 30 juta euro ya kan yang diinginkan oleh Burnley. Ini kan angka yang menurut gua juga tinggi. Misalnya Fulham ternyata ketika menawar Sander Berge ternyata angkanya di bawah dari 30 juta euro, 20 juta pounds, bahkan plus 5 juta pounds add-ons. Jadi ya memang masih ada yang namanya Manchester United tax. Dan menurut gue masih sangat make sense. Tentu saja ini masih bursa transfer pertama, dan Ineos belum bisa berbuat banyak untuk merubah hal tersebut. Ini baru langkah pertama. Mungkin di bursa transfer selanjutnya baru perubahan tersebut akan lebih terasa. Jadon Sancho ini tidak digunakan ya. Ketika menghadapi Fulham disebutkan memiliki infeksi telinga. Dan Jadon Sancho disebutkan di artikel ini juga sebenarnya ingin bermain secara reguler di tempat lain. Nah, seberapa banyak bisnis yang ingin direncanakan oleh Manchester United? Manchester United ini disebutkan telah melakukan banyak pekerjaan yang telah selesai, terutama untuk posisi kunci. Tapi juga masih terus sibuk terkait dengan penjualan para pemain ya. Dan klub juga masih menunggu penambahan seorang gelandang. Manchester United ini juga harus disiplin terkait dengan pengeluaran, di mana mereka ini juga sering sekali melakukan kesepakatan yang terlalu mahal di periode sebelumnya. Mendapatkan dana masuk ke dalam klub ini merupakan prioritas saat ini. Manchester United juga ingin terus berlanjut policy ataupun kebijakan membeli pemain dengan usia muda. Posisi mana yang mereka lihat saat ini? Nampaknya untuk posisi nomor 6 ini akan menjadi situasi final ya, mendatangkan posisi nomor 6. Dengan tentu saja Manuel Ugarte yang menjadi prioritas, dan pembicaraan dengan Paris Saint-Germain ini terus masih berlangsung. Dan ini situasinya masih sangat mungkin sampai dengan deadline bursa transfer nanti, dengan Jorge Mendes ini juga ikut bekerja di kesepakatan tersebut. Jorge Mendes ini merupakan agen dari Manuel Ugarte. Manchester United ini juga disebutkan sempat kehilangan 4 peluang besar ketika menghadapi Fulham, walaupun Joshua Zirkzee ini mampu mencetak gol. Dan ya, manajemen ini tetap menjaga posisi penyerang ya, walaupun Rasmus Højlund ini cedera. Manchester United tidak ada progres di pembicaraan terkait dengan Ivan Toney, dan disebutkan Ivan Toney ini ada ketertarikan dari klub Saudi Arabia Al Ahly. Manchester United juga disebutkan
tidak akan mendatangkan back kiri baru, dan ini menyudahi kemungkinan untuk mendatangkan back kiri Fenerbahce Ferdi Kadioglu. Mazraoui dan juga Diogo Dalot ini menjadi opsi untuk posisi tersebut, dan Erik ten Hag mengatakan cederanya Luke Shaw sendiri ini tidak akan lama lagi selesai, artinya akan segera kembali. Pemain mana saja yang bisa cabut? Disebutkan oleh artikel ini, Scott McTominay ini merupakan atensi utama, tapi juga Manchester United melihat kemungkinan untuk melepas Christian Eriksen, di mana usianya 32 tahun dan memiliki 1 tahun kontrak tersisa di Manchester United. Manchester United disebutkan menginginkan setidaknya 5 juta pounds untuk pemain Denmark internasional. Ajax disebutkan ini tertarik ya, tapi ya harus melakukan keseimbangan keuangan dulu. Lalu Victor Lindelof dan juga Hannibal Mejbri ini juga 2 pemain dengan kemungkinan untuk cabut ya. Sementara Jadon Sancho, Manchester United masih sama situasinya, menginginkan setidaknya 40 juta pounds. Dan saat ini yang permasalahan untuk mendatangkan Jadon Sancho, klub-klub lain ini lebih karena besarnya gaji dari sang pemain. PSG ini terus dihubungkan dengan Jadon Sancho, tapi disebutkan di artikel ini, sebenarnya Jadon Sancho ini tidak termasuk rencana di musim panas ini. Di Manchester United juga merasa kalau Chelsea memiliki kemungkinan untuk datang menawar Jadon Sancho ya, walaupun masih belum ada situasi yang konkret terkait dengan minat terhadap Jadon Sancho. Manchester United juga di artikel terakhir ini disebutkan bahwa klub dari Saudi bisa saja datang ya untuk membeli pemain-pemain dari Manchester United. Nampaknya situasinya masih akan sangat dinamis sekali situasi di Manchester United, terutama untuk pemain keluar ya. Tadi di artikel disebutkan bahwa setelah mendatangkan 4 pemain baru, saat ini fokus utama dari Manchester United ini adalah melepas pemain. Tadi sudah disebutkan Facundo Pellistri sudah cabut, Hannibal Mejbri sedang dalam proses, yang lain-lain seperti Scott McTominay ataupun juga Christian Eriksen ini masih berkutat terkait dengan klub yang berminat, tapi belum ada hal yang lebih konkret yang sangat terdepan untuk bisa mendatangkan pemain-pemain tersebut. Jadon Sancho menurut gue juga tadi disebutkan di artikel bahwa angka cukup tinggi juga 40 juta pounds, tapi bagaimana gaji dari sang pemain ini merupakan halangan terbesar. Dan ini sekaligus juga hal yang harus diperhatikan sekali lagi oleh fans ketika ada pendapat jual ini, jual itu, lepas ini, lepas itu ya. Ternyata tidak semudah itu ya. Ada banyak faktor, ada banyak hal juga yang harus diperhatikan. Gua perkirakan dari nama-nama tadi yang disebutkan akan lepas ya, Hannibal Mejbri punya kesempatan yang besar menurut gua. Prediksi gua akan lepas dari Manchester United, diikuti oleh Christian Eriksen dan mungkin juga Victor Lindelof. Mengenai Scott McTominay dan juga Jadon Sancho, menurut gua, perkiraan gua bisa salah ya, tapi perkiraan gua 2 pemain ini tetap akan stay di Manchester United musim ini. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.